Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila. Saya di sini sebagai host dan ditemani dengan dua pemateri saya. Yang pertama Lailatul Sa'diyah dan Eva. Nah, kami bertiga akan menjelaskan seputar nasib dan mansub. Sebelum itu saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dulu pelajaran nasib dan mansub. Ya teh, baik, saya berbicara dengan Laila dan Eva ya. Sebelum ke pertanyaan yang inti ya, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Teh Laila. Mungkin dari kampus mana? Dari kampus STIM Kauda. Oh, jurusan apa teh kayaknya kalau boleh tahu? Jurusan PAU. Pendidikan Islam Islam dari usia dini. Ya. Langsung saja atau bagaimana? Langsung saja. Ya, Ibu. Teteh. Nah, saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan seputar nasib dan mansub ya teman-teman ya. Yang pertama mungkin yang saya ingin tahu dari pemateri saya, apa definisi dari nasib? Definisi nasib dan mansub dari segi etimologi ya memiliki beberapa arti, yaitu antara lain pembatalan, penghapusan, dan pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain gitu. Pengubahan dan sebagainya itu disebut nasib. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus atau dipindahkan dan sebagainya itu dinamakan mansub. Al-Baqarah ayat 80 tentang wasiat untuk orang tua dan kerabat, yang mana artinya diwajibkan atas kamu apabila maut menghampiri seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara maklum. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk nasih sendiri itu salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, yang mana Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi ketika anak laki-laki mendapat satu, tapi anak perempuan mendapat dua. Itu cukup? Materi dua? Baik. Pertanyaan terakhir ya pemateri. Yang kelima, pertanyaan terakhir langsung ya Bu. Apakah ayat yang sudah nasib dapat atau bisa diamalkan? Ayat yang sudah nasib. Mungkin akan dijawab pertama oleh pemateri kedua. Tadi gimana pertanyaannya? Apakah ayat yang sudah dinasih bisa diamalkan? Apakah ayat yang sudah dinasih bisa diamalkan? Nah, itu boleh diamalkan untuk pembelajaran atau edukasi. Beberapa ulama memperbolehkan ayat yang sudah dinasih untuk tetap diamalkan dalam konteks pembelajaran edukasi. Mereka menganggap bahwa ayat tersebut masih memiliki nilai historis dan pendidikan yang penting meskipun secara hukum tidak berlaku lagi. Nah, pendapat ini menunjukkan bahwa ayat-ayat nasib masih memiliki nilai sebagai bahan pembelajaran tentang sejarah dan perkembangan hukum dalam Islam. Baik. Untuk sekian. Ada yang berpendapat lain juga itu tidak boleh ya, tidak boleh diamalkan. Pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat yang
tidak lagi berlaku dan tidak boleh diamalkan. Setelah ayat penggantinya yang diturunkan, mereka berpegang pada prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum baru yang menggantikan hukum lama untuk mengikuti perubahan situasi atau kebutuhan umat. Pendapat ini umum diikuti oleh mayoritas ulama yang percaya bahwa hukum baru yang ditetapkan Allah melalui Al-Quran menggantikan hukum yang lama. Baik, cukup. Berarti ada dua pendapat yang berbeda ya. Ada yang membolehkan dan Tidak boleh. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dari kita bertiga. Jika ada pertanyaan boleh di komen di kolom komentar. Saya Nur Kaila. Saya Lailatul Sadia. Dan saya Eva. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.